wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ini depan masih kosong, nih samping saya ini sakit. Nanti masuk kamera. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan hidayah dan juga pertolongan Allah kita bisa masih terus merasakan nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan juga kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal kebaikan. Karena sesungguhnya amal kebaikan yang kita lakukan itu semuanya karena kita diberi kemampuan oleh Allah. Ketika kita mungkin pernah berdoa, ya Allah berikanlah kami taufikmu. Nah, taufik itulah yang menjadikan kita mampu untuk berbuat kebaikan. Dan kita bisa hadir di sini, kita bisa sholat berjamaah bersama, bermajelis bersama. Itu berarti tandanya Allah telah memberi kita taufik. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya dalam setiap perjalanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan yang ketiga, alhamdulillah pada hari Jumat, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis bersama. Yang pertama memang ini adalah majelis kajian, majelis yang di dalamnya kita mempelajari ilmu-ilmunya Allah, mempelajari halal dan haram, mempelajari syariat. InsyaAllah Allah akan turunkan keberkahannya untuk kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini yang biasanya setiap Jumat itu kajiannya di Masjid Al-Fatih, maka untuk khusus pada malam Jumat ini ya, kita ada di asrama baru ya. Asramanya santri-santri yang baru ya. Ini sengaja biar kaget ya. Ya. Baik, ini sengaja di sini yang pertama memang sebagai bentuk ya, kesyukuran kita semuanya ya, atas selesainya ya, pembangunan asrama namanya ini Talibul Ilmi ya. Asramanya para santri ya, penuntut ilmu. Jadi kalau di kitab itu Talibul Ilm itu artinya santri gitu. Kalau penuntut ilmu kepanjangan ya, santri. Ya. Itu adalah bentuk kesyukuran kita. Terus juga kajian kita lakukan di sini ya untuk mengawali sesuatu yang baru dengan suatu kebaikan. Ya. Jangan terus ini diawali dengan ngoroannya para santri, jangan ya. Maka majelisnya kita pindah di sini dulu ya. Ya, satu ya biar menurunkan berkah Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ilmu itu majelis yang penuh dengan keberkahan. Dan di dalam majelis ilmu itu insyaallah doa-doa yang kita panjatkan insyaallah Allah akan ijabahi. Lalu yang kedua, ya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan banyak, telah memberikan seluruh tenaga, harta, dan juga waktunya untuk pembangunan asrama baru ini sehingga pada malam hari ini bisa kita tempati bersama. Ya, ada mulai dari Bil Istiwa, ada Pak Agung, ya,
Sajais sebagai selaku kepala kutab di sini, ya, Pak Agung yang pengelola sebagai pengelola kutab di sini juga telah memberikan izin untuk tinggal di sini, bahkan untuk dibangun bangunan di sini, juga untuk Bapak Pak Agus, ya, dan semuanya bapak-bapak di OTA yang telah mengusahakan semuanya sehingga kita bisa melihat bangunan itu ada dan nyata seperti itu. Dan insya Allah, ya, insya Allah bangunan ini akan digunakan untuk menuntut ilmunya para santri. Insya Allah setiap hari tidak lepas dari bacaan Al-Quran, tidak lepas dari zikir-zikir, tidak lepas dari majelis-majelis ilmu yang tentunya setiap detik, setiap menit yang berlalu dengan zikir, ilmu dan juga ibadah akan ya, menghasilkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang telah ikut andil dalam kebaikan ini. Ya. Ini namanya jariyah. Amal jariyah itu seperti ini. Yang kalau sudah kita tinggal, maka pahalanya tetap mengalir. Pahalanya tetap mengalir. Maka saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, azamallahu ajrakum, amin ya rabbal alamin. Dan nanti insya Allah setelah Isya, ya, jangan kemana-mana dulu, ya. Insya Allah kita ada syukuran kecil-kecilan lah, ada jamuan lah nanti sedikit sederhana saja sebagai bentuk rasa syukur kita, karena seorang mukmin yang berbahagia itu hendaknya membagi kebahagiaannya dengan mukmin yang lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah tadi sore juga teman-teman sudah di sini juga baca Quran bareng-bareng sore tadi. Insya Allah tempat ini berkah. Dan kalau bangunan ini, gedung ini ada di lokasi kutab ini, insya Allah kedepannya akan terus dimanfaatkan sebagai tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu, untuk pendidikan dan sebagainya. Insya Allah selamanya akan berkah, selamanya akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pesan saya untuk santri-santri yang menempati bangunan ini, kalian tahu sendiri siapa yang membangun ini, dari uangnya dari mana, ya kan? Bukan dari uang kalian pribadi kan? Ya. Uangnya umat, ya, uangnya umat, ya, ini miliknya umat, maka jangan pernah melakukan hal yang sia-sia di dalam ruangan ini, ya. Jangan pernah melakukan hal yang sia-sia di dalam ruangan ini. Agar apa? Karena ini amanah, agar kita bisa mengantarkan apa yang telah menjadi tujuan dari orang-orang baik yang ikut membantu dalam proses pembangunan ini, itu apa? Yaitu apa? Ingin mencari keridhaan Allah dan juga pahala. Tentunya kalau kalian di sini malas-malasan, tujuan itu nggak akan tercapai kan gitu. Maka ini amanah besar buat para santri dan juga saya pribadi sebagai gurunya di sini juga, dan para asatidz yang lainnya. Insya Allah kita akan maksimalkan tempat ini untuk kebaikan. Okay? Baik, setelah itu kita kajian ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan, ya, dalam kitab yang sudah kita pelajari beberapa kali pertemuan yang lalu, yaitu di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, karangan Imam Ibnu Qudamah. Ini saya lanjutkan, dan insya Allah ini majelis yang terakhir, dan alhamdulillah banyak yang datang. Ini banyak karena tempatnya pas, ya kan? Kalau tempatnya luas, mungkin sana ada, sini ada, ya, banyak space kosong, gitu kan? Tapi tidak masalah. Ya, ini tanda insya Allah keberkahan, plek, ya, turun, gitu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Ini insya Allah pertemuan terakhir di sesi yang pertama ini, ya. Yang kitab Mukhtasar ini saya mulai di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah ini yang terakhir nanti ya kita lanjutkan lagi, tapi belum tahu kapan, ya. Jadi biar ada jeda, karena orang kalau
menyampaikan terus tuh, ya lama-lama habis kan. Orang kalau punya uang ngasih, yuk habis kan. Harus cari lagi kan. Gitu juga sama juga dengan ilmu. Dikasih terus, ya habis. Nanti tahu-tahu majelis tapi nggak ngomong apa-apa, ya, habis. Ya maka perlu diisi dulu ya, perlu rehat sebentar untuk ngisi lagi lah gitu. Tapi di pembahasan kali ini, insya Allah pembahasannya cukup menarik ya, dan insya Allah akan banyak manfaatnya ya, untuk kita. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari kita akan masuk kepada pembahasan tentang syubhat ya. Macam-macam syubhat itu apa saja, bagaimana cara mensikapi syubhat, lalu juga bagaimana cara kita membersihkan harta kita yang tercampur antara harta yang halal dan harta yang haram. Maka ini akan dikumpas tuntas di dalam pertemuan kali ini insyaallah taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas, dan sesuatu yang haram pun juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang di antara keduanya itu adalah sesuatu yang syubhat. Dan inilah sesuatu yang syubhat inilah yang tidak banyak diketahui oleh para muslimin, yang sering luput dari diri kita. Kenapa? Saking rumitnya masalah syubhat ini. Dan barang siapa yang bisa atau menghindarkan dirinya dari sesuatu yang syubhat, maka dia telah menjaga agama sekaligus menjaga kehormatannya. Nah, maka di dalam kitab ini, di dalam pembahasan ini, hal yang menjadi kerumitan itu akan dipaparkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Yang dimaksud dengan halal itu jelas adalah kehalalan yang sifatnya mutlak. Sesuatu yang halal, sifatnya mutlak halal, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi sesuatu yang haram. Tidak ada terikat dengan sifat-sifat yang menjadikannya dia haram, maka itu namanya halal yang mutlak. Mutlak halal. Begitu pula dengan hal haram yang jelas. Itu keharaman yang murni, yang memang benar-benar haram, ya. Dan tidak dengan segala sifat atau cara-cara yang memang membuatnya zat itu menjadi sesuatu yang haram. Seperti khamar itu sudah jelas haram, ya. Tidak ada keraguan, ini kayaknya halal nih khamarnya, tidak ada. Zina juga jelas-jelas haram, ya. Riba itu juga jelas-jelas haram. Nah, yang menjadi masalah kalau kita masuk atau ketemu dengan yang namanya syubhat. Ya, syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang kehalalannya dan keharamannya itu masih dipertentangkan. Ini haram apa halal gitu. Ini haram apa halal ya? Ini halal apa haram gitu. Ya, maka di kesempatan kali ini syubhat ini akan kita bahas karena ini memang sesuatu yang penting, ya. Imam Ibnu Qudamah mengambil dua contoh syubhat. Padahal syubhat itu contohnya banyak sekali, ya. Dua poin besar yang diambil di sini. Yang pertama adalah, ya, syubhat berupa keraguan dalam sebab kehalalannya dan sebab keharamannya, ya, sebabnya, ya, keraguan dalam sebab kehalalannya maupun dalam sebab keharamannya. Yang kedua, ya, syubhat karena bercampurnya antara yang halal dan yang haram, ya, sehingga kita sulit untuk membedakan. Ini ada dua yang akan dibahas di sini. Ya. Dan setiap poin ada macam-macamnya masing-masing. Ya. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu keraguan dalam
sebab kehalalan maupun dalam sebab keharamannya. Yang pertama adalah ya, sesuatu yang diketahui kehalalannya sebelumnya, ya, lalu terjadi keraguan terhadap kehalalannya. Ya. Jadi di awal ya sesuatu itu halal, ya, diketahui sesuatu itu halal. Lalu kemudian muncul keraguan, ya, tentang sebab kehalalannya. Maka bagaimana hukumnya? Maka kalau menemukan sesuatu yang seperti ini, maka hukumnya haram atau harus dijauhi. Contohnya apa? Contohnya yang diberikan oleh Imam Ibnu Qudamah, ketika seseorang melepaskan anak panah buruan untuk untuk memburu hewan, ya, dilepaskan, lalu hewan itu terkena panah. Setelah terluka hewan itu tenggelam atau masuk ke dalam sungai, ya, masuk ke dalam sungai. Lalu ketika diambil dia dalam kondisi sudah mati, gitu. Di awal sudah diketahui kehalalannya bagaimana? Karena semua hewan yang dibunuh dengan cara said atau diburu, maka itu halal, halal untuk dimakan, ya, halal untuk dimakan. Yo, kenapa kok nggak disembelih? Karena kalau yang said itu khusus untuk hewan-hewan yang tidak bisa kita pegang, sering kabur. Kayak apa contohnya? Burung, ya kan? Terus apa lagi? Rusa, itu kan lari kan? Ya, maka boleh untuk dilukai dengan cara diburu seperti itu. Maka kalau dia mati, ya, maka dia boleh dimakan. Ya. Tetapi ya, karena binatang ini setelah diburu tadi masuk ke dalam air, ya kan? Maka ada keraguan akan kehalalannya. Ini apa yang menjadikan keraguan? Iki mati nih pas diburu atau gara-gara tenggelam, gitu. Kalau gara-gara tenggelam sudah berarti apa? Haram, berarti haram. Maka ini termasuk sesuatu yang syubhat. Ya, maka dalam kondisi ini ya, harus kita jauhi, ya, atau haram untuk memakan hewan tersebut. Ya, nanti contoh-contoh yang lain monggo dicari sendiri ya. Saya juga agak bingung ya. Nah, terus yang kedua, ya, kehalalannya itu diketahui, ya, sedangkan keharamannya itu diragukan. Ya, kehalalannya telah diketahui, ya, sedangkan keharamannya itu diragukan. Contohnya apa? Ya, keraguan seorang istri, ya, ragu. Seorang istri yang ragu apakah saya sudah ditalak suami saya ataukah belum ditalak. Ya, bingung dia, ragu-ragu. Ya. Maka ya, asalnya dia seorang istri itu apa? Kan halal, ya kan? Keraguannya letaknya di mana? Keraguannya letaknya di masalah talaknya. Maka kalau keraguannya itu di masalah yang keharamannya, sebab keharamannya, ya, maka yang dikedepankan adalah keyakinannya, yaitu apa? Berarti dia belum ditalak. Atau ketika kita wudhu, ya, lalu setelah itu mau iqamah, gimana aku batal bukan? Gitu ya, maka berarti nggak batal. Kalau ragu-ragunya batal atau tidak, berarti wudhu kita nggak batal, langsung aja sholat. Ya, ya, seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, ya, ya, sesuatu yang dasar hukumnya itu haram, ya. Lalu muncul sesuatu yang sepertinya bisa menghalalkan hal tersebut. Ya, dasar hukumnya adalah haram, lalu muncul sesuatu yang sepertinya menghalalkan hal tersebut. Ya. Contoh, ya, ada orang berburu. Ya, ada orang berburu, setelah dilepaskan anak panah, kabur, hewannya kabur, ya kan? Atau berburu apa? Burung, ya,
Burung habis itu nggak tahu jatuhnya kemana kan. Pas kita cari, kita nemu apa? Nemu burung mati. Ya. Burung mati hukumnya apa? Haram kan? Haram. Hukumnya haram. Tapi kalau ada sesuatu yang sepertinya bisa menghalalkannya, contohnya apa sesuatu yang bisa menghalalkannya? Loh, kok ada bekas tembakan? Ini burung yang saya tembak tadi. Gitulah. Maka bisa apa? Menjadi halal. Tapi kalau nggak ada bukti-bukti pendukung, ya sudah, berarti bukan burung tadi, gitu kan? Bukan burung yang ditembak tadi, gitu loh. Sama seperti kita nemu apa? Uang di jalan. Kayak kan. Ngambil uang orang di jalan, hukum asalnya apa? Nggak boleh kan, bukan punya kita kan? Ya. Tapi kalau kita tahu, oh ini nomor serinya ini uang saya, ini nggak mungkin juga. Ya, maka berarti sudah letakkan, gitu kan? Ya, letakkan. Tapi kalau ada pendukung-pendukung yang mendukung itu adalah uang jenengan, misalkan antum menemukan uang, antum lihat kanan kiri, ini di rumah saya, berarti punya saya. Gitu ya. Nah, itu namanya seperti itu. Terus yang keempat, ya. Kehalalannya itu sudah diketahui, namun ada dugaan kuat, ya, terhadap sesuatu yang bisa menjadikannya haram. Kehalalannya diketahui. Ya. Tapi ada sesuatu yang diduga kuat bisa menjadikan sebab keharamannya. Contoh, ya. Contoh ada 2 bejana berisi air, ya. Dan kita tahu ada anjing yang menjilat bejana itu, tapi tidak tahu kita bejana yang mana yang dijilat. Pokoknya satu bejana itu. Maka ini menyebabkan keharaman di bejana yang lain. Maka tidak boleh kita pakai air tersebut untuk wudhu ataupun untuk sesuatu yang lainnya. Ya, seperti itu. Sama juga misalkan, ya, kita mau ke rumah makan, kita mau beli ayam geprek misalkan. Ayam geprek itu halal apa? Haram. Halal. Kalau pakai uang sendiri ya. Halal, ayam geprek itu halal. Tetapi ketika kita lihat misalkan, di dapur ini juga masak babi. Maka muncul dugaan kuat terhadap sesuatu yang bisa menjadikan ayam geprek tadi apa? Haram. Maka jangan masuk ke rumah makan itu. Kadang ada, ini halal Pak, daging sapi. Ini halal Pak, daging ayam. Iya halal, tapi antum juga jualan babi, ya kan? Dan kita nggak tahu kan itu tempat masaknya bagaimana. Nah, maka kita bisa hukumi bejana-bejana atau wajan-wajan yang dipakai itu juga bisa terkena babi seperti itu. Maka jangan dihindari. Yaitu empat contoh di poin yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bercampurnya antara yang halal dan yang haram. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, ya, halal dan haram yang bercampur dan kedua-duanya sama-sama terukur, ya, sama-sama terukur. Jadi tidak terlalu banyak lah jumlahnya. Contoh misalkan panitia kurban, ya, panitia kurban hewan atau daging kurban yang hukumnya wajib, ya, bercampur dengan daging kurban yang taruhlah sudah dihibahkan untuk panitia, gitu. Kan bercampur ini, ya. Dan jumlahnya bisa ditakar, nggak terlalu banyak, paling cuma 2 kambingan gitu. Maka kalau yang wajib itu kan harus disediakan semuanya, ya. Dan ini sudah bercampur dengan yang diakatkan oleh panitia kepada panitia, ya. Misahinnya ini nggak bisa ini kan. Ini daging sing daging nazar tadi yang mana nggak tahu. Maka semuanya wajib
sedekahkan. Semuanya wajib disedekahkan. Ya. Atau misalkan daging yang halal untuk dimakan bercampur dengan daging bangkai misalkan. Maka semuanya hukumnya haram dan tidak boleh dimakan. Ya. Lalu yang kedua, ya, perkara haram ya, yang terukur ya, bercampur dengan sesuatu yang halal yang tidak terbatas. Ya. Sesuatu yang halal, yang haram tapi terukur dalam arti jumlahnya sedikit, bercampur dengan sesuatu yang halal yang lebih banyak lagi. Ya. Maka hukumnya ya tidak menjadikan apa? Sesuatu yang sedikit tadi haram. Dalam artian contohnya gini. Ada seorang laki-laki yang sudah terpisah jauh dengan saudari perempuannya. Ya. Ada seorang laki-laki yang terpisah jauh dengan saudari perempuannya, atau terpisah dengan saudari perempuan sepersusuan. Ya. Ini kan kalau saudari sepersusuan atau saudari kandung ini kan nggak boleh dinikahi kan? Berarti hukumnya apa? Haram. Ya. Nah, dia tuh nggak tahu saudarinya yang mana, dia nggak tahu karena nggak pernah ketemu, dan juga nggak tahu dia saudari sepersusuan yang mana. Nah, saudarinya tadi yang kehilangan atau yang pisah tadi itu ada di kota Kediri misalkan. Ya, ada di kota Kediri, ada satu saudarinya satu, saudari sepersusuannya dua taruhlah gitu. Nah, terus wanita-wanita yang lain di Kediri ini kan hukumnya apa? Halal. Maka hal itu dengan adanya saudarinya dia di Kediri yang dia nggak tahu siapa dan di mana, ya, tidak menghalangi dia untuk menikahi perempuan-perempuan yang ada di kota Kediri. Gitu loh. Tapi kalau jumlahnya itu terukur, misalkan kamu tuh punya saudari ya, di desa tertentu, Darungan misalkan. Dia kan terukur kan ya. Dan wanita-wanita Darungan mungkin sedikit jumlahnya. Maka dia tidak diperbolehkan menikahi wanita-wanita yang berasal dari Darungan. Apa dikhawatirkan yang dia nikahi adalah saudarinya. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya ini. Agak rumit nih. Saya juga berulang-ulang memahami ya. Terus yang ketiga, ya, perkara haram yang tidak terbatas, ya, bercampur dengan perkara halal yang juga tidak terbatas juga. Haram, sesuatu yang haram banyak bercampur dengan yang halal yang juga banyak juga. Maka contohnya apa? Contohnya seperti perputaran ekonomi kita saat ini. Ya, di luar sana ada yang jualan rokok, ada yang jualan khamr, ada yang main judi online, ada yang jualan di pasar, ada yang berdagang, ada yang buka toko haji, ya kan? Ada yang online shop, ya. Ada yang berzina, ya. Ada yang wanita nakal, ya kan? Maka itu kan uang-uang dari mereka itu bercampur ya, dalam jumlah yang banyak. Ya. Maka hal itu tidak menjadikan kita terhalangi untuk apa? Bermuamalah. Paham ya? Wah, di Kediri ada orang jual miras ya. Ini GGO susu ini duitnya mau kuwi, gitu kan. Wah, ini kan susah. Ya kan? Ini GGO ini hasil judi ini. Oh, di sini ada tempat judi. Ya, maka enggak menghalangi itu. Maka tetap boleh kita apa? Untuk melakukan jual beli. Meskipun kita tahu harta perputaran ekonomi di negara kita, di kota kita sendiri aja ada yang halal dan haram. Tapi kan jumlahnya kan tidak terukur, gitu loh. Maka di situ diambil kesimpulan boleh atau halal untuk bertransaksi. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah, beliau membahas tentang apa sih hukumnya mencari tahu tentang kehalalan itu. Nah, apa hukumnya mencari tahu tentang kehalalan. Ya. Misalkan jika kita dapat hadiah atau jika kita diberi orang makan atau diberi orang uang atau mungkin kita melakukan jual beli dari si fulan, ya,
menjual ke si fulan. Nah, kita itu tidak harus dan tidak perlu untuk mencari tahu status harta itu. Ya. Misalkan kita diberi uang atau diberi apalah jajan atau makanan oleh teman kita atau saudara kita. Tidak perlu kita tanya, antum ini belinya dari uang halal atau uang haram. Gitu. Ini tidak perlu. Ya. Antum kalau berjualan juga, misalkan jual apa? Catering, ya, catering. Saya pesan nih buat acara, pesan 200 porsi, 200 kotak. Tidak usah antum tanya acaranya apa, gitu loh. Nggak usah acaranya apa. Buat Natalan ini. Nah, sudah. Kalau antum tahu ya sudah, antum nggak boleh itu menjualkan kepada dia, gitu loh. Gitu ya. Itu nggak perlu. Sesuatu yang seperti itu tidak perlu kita cari tahu. Ya, perkara yang seperti itu tidak perlu kita cari tahu tentang kehalalannya, masih ada ragu-ragu. Ya. Tapi kalau kita sudah yakin, misalkan ya, orang yang memberi itu hartanya itu mayoritas hartanya adalah harta dari sesuatu yang haram, misalkan ada perempuan yang dia mendapatkan harta dari maksiatnya dia, ya. Upah dari contohnya apa? Biduan, misalkan ya, gitu kan. Kita tahu, maka kita boleh menolak. Kita boleh menolak. Atau kita boleh menerima tapi tidak usah kita makan. Atau kita tahu bahwasanya dia sumber penghasilan dia itu dari riba, nggak ada yang lainnya. Maka kita boleh untuk menolak untuk ini. Tapi nggak usah mempertanyakan, ya kan? Nggak usah mempertanyakan. Karena kalau kita mempertanyakan itu, satu, kita akan menyakiti hati orang tersebut. Ya. Kalau kita mempertanyakan keraguan itu, ya, untuk merubah keraguan itu menjadi keyakinan kan kita butuh dalil atau butuh bukti-bukti. Maka selama masih dalam keraguan maka nggak perlu ditanya. Maka kita hukumi apa? Zahirnya saja. Ya, kita hukumi zahirnya saja. Contoh ini yang dicontohkan dulu zaman Nabi, ada orang-orang Badui itu yang berjualan di pasar. Dan mereka tahu, para sahabat tahu, orang-orang Badui itu kerjaannya itu rampok, mencuri. Ya, kerjaannya mencuri, merampok. Ya. Tetapi ya, selama kita itu belum yakin, belum sampai derajat yakin bahwasanya barang yang dijual adalah hasil rampokan, maka kita nggak perlu mempertanyakan itu. Gitu loh, nggak perlu mempertanyakan itu. Tapi kalau sudah jelas-jelas kita tahu bahwasanya yang dijual itu adalah barang rampokan, maka ya kita nggak boleh beli. Kita nggak boleh beli. Ya, intinya kalau kita dalam keraguan, nggak usah ditanyakan. Ya, nggak usah ditanyakan. Ya, biar cepat closing-nya kan. Seperti itu. Ya, biar cepat deal. Yang penting deal. Gitu ya. Ya, nggak usah kita tanya. Ya. Ya. Terus yang selanjutnya, ya, bagaimana cara kita bertaubat dari harta kita yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Ya. Ya, bagi mereka yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, pasti dalam pekerjaan itu ada saja yang mungkin orang itu karena pekerjaannya yang sudah mapan, yang sudah enak, masih saja dia diliputi rasa kurang bersyukur, kurang qanaahnya, sehingga dia mencari percepatan atau mencari tambahan itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti korupsi, seperti memakan uang yang bukan hak dia, ya. Otomatis ya, ketika dia melakukan hal itu kan hartanya tercampur tuh antara yang halal dan juga yang haram. Lantas bagaimana ketika dia ingin bertobat? Caranya bagaimana? Yang pertama, jika harta halal dan haram yang tercampur tadi itu masih bisa kita pisahkan dan masih kita bisa bedakan, maka segera yang haram diambil lalu dihilangkan. Ya, lalu dihilangkan. Dihilangkan tuh bisa dibuang, bisa dihancurkan. Ya, pokoknya bukan dijual lagi lah ya. Ya, bukan dijual lagi. Atau ya pokoknya dihilangkan lah seperti itu, dihilangkan. Apa?
Ya jangan. Ya. Kalau zatnya, secara zatnya itu barangnya secara zatnya haram, ya jangan dikasihkan ke orang. Ya. Kalau mungkin kasabnya atau cara mendapatkan barang itu haram, mungkin ya, boleh dikasih ke orang, tidak masalah. Ya. Itu ya. Kalau hartanya bercampur masih bisa untuk dipisahkan, masih bisa untuk diketahui mana yang haram, mana yang ini, ya, sudah tinggal enak itu, tinggal dibuang. Misalkan di rumah ada dulu koleksi botol khamar misalkan. Ya kan tinggal dipecahin, sudah selesai. Ya, dipecahin, selesai. Terus ada apa lagi misalkan? Tinggal dibuang, dibakar atau apa. Yang kedua, ya, jika harta halal dan harta yang haram itu bercampur dan susah untuk apa? Kita bedakan, susah untuk kita pisahkan. Ya. Maka ada dua cara. Yang pertama, diambil berdasarkan dugaan kuat kita. Misalkan punya harta berapa? 100 juta misalkan. Ini kira-kira sing haram ki 50 juta misalkan. Dugaan kuatnya 50 juta. Maka 50 juta itu apa namanya? Bersihkan atau singkirkan dari rumah. Jangan sampai kita mengambil kemanfaatan dari harta itu. Ya, dengan apa? Ya tadi, misalkan contohnya bisa digunakan untuk bikin jalan, untuk bikin kamar mandi, atau untuk hal-hal apalah gitu. Dan juga ketika memberikan itu jangan mengatakan oh ini dari saya. Kalau kita masih memberikannya dengan mengatakan ini dari saya atau ini bantuan dari saya, itu berarti kita itu masih apa? Menginginkan kemanfaatan, gitu. Menginginkan kemanfaatan. Ini nggak boleh. Dan tidak boleh juga diniatkan untuk sedekah. Karena Allah itu Maha baik dan tidak menyukai yang kecuali yang baik, nggak akan diterima itu sedekahnya. Itu ya. Pertama diambil dengan dugaan kuat dulu. Dari 100 itu berapa. Lalu yang kedua ya diambil dengan keyakinan penuh. Dengan keyakinan penuh. 100 juta sing haram 90 juta tak kene kabeh. Sangat seperti itu. Ya. Tapi kalau Ibnu Qayyim mengatakan kalau memang dia kondisinya itu masih memiliki kebutuhan yang urgent misalkan, ya bolehlah dia mengambil dari situ sedikit, boleh. Yang lainnya dikeluarkan atau diselesaikan atau dihilangkan hartanya itu. Ya. Lalu kalau jika barang itu adalah milik orang lain atau punya orang lain, ada yang pemiliknya. Ya. Maka yang pertama, jika orangnya masih hidup maka wajib dikembalikan. Jika orangnya masih hidup maka wajib dikembalikan. Misalkan ngambil harta warisan saudaranya. Misalkan seperti itu. Maka selama saudaranya itu masih hidup, kembalikan. Kalaupun sudah mati, berikan kepada ahli warisnya. Ya, berikan kepada ahli warisnya. Ya. Dan apabila harta itu berkembang biak, ya, kita misalkan ngambil harta siapa? Saudara kita sekian ratus juta. Terus berkembang kita buat usaha. Ya. Maka 100 juta tadi modal dari uang haram tadi dan juga keuntungannya serahkan semua. Serahkan semuanya. Ya, seperti itu. Ya. Yang ketiga, apabila jejak pemilik barang ini atau pemilik harta ini sudah nggak diketahui, nggak tahu di mana orangnya, siapa orangnya, namanya siapa, atau mungkin anak turunnya sudah tidak di kota tersebut dan tidak bisa dihubungi, maka sedekahkan harta tersebut atas nama pemilik. Ya, sedekahkan harta tersebut atas nama pemilik. Ya. Terus, ya, apabila harta seorang anak ya, mendapatkan harta haram dari orang tuanya, maka hendaknya seorang anak itu menolak untuk diberi apapun dari harta orang tuanya. Dan juga anak itu wajib untuk apa? Untuk mengingatkan orang tuanya. Apabila semua peringatan dia, semua penolakannya itu tidak diterima oleh orang tuanya, akhirnya orang tuanya ngeyel lah gitu. Maka dan si anak masih butuh ya kan? Masih butuh, nggak bisa cari uang sendiri juga, masih belum bisa cari uang sendiri ya. Boleh makan dari harta itu tapi sedikit saja. Nggak boleh terus kesempatan duitnya akeh bapaknya gitu kan. Tapi gara-gara uang hasil apa? Korupsi misalkan. Ya udah, bapak anak ini, anak masih kecil, anak belum bisa cari uang sendiri,
Tapi uang dari orang tua ini hasil korupsi ya. Ya wis digunakan secukupnya lah gitu. Bukan terus minta mobil, minta motor, itu namanya ini ya. Ya seperti itu. Maka harta-harta itu, harta-harta yang bercampur itu maka harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan dari diri kita pun juga dari dalam diri anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita semuanya. Karena harta yang haram yang sampai masuk ke dalam perut kita dan anak-anak kita dan istri kita, maka itu akan berimbas kepada keburukan-keburukan yang banyak nantinya, ya. Keburukan akhlak, keburukan perangai, ya, matinya iman, ya, gelapnya hati dan lain sebagainya. Dan kita sudah sering banyak berita-berita di media sosial tentang orang-orang yang serupa, maka jangan sampai kita terjerumus terhadap hal-hal yang serupa. Karena dunia ini bukan hanya untuk mencari apa? Mencari harta, bukan hanya untuk mengumpulkan harta. Carilah harta, kumpulkanlah harta semata-mata biar apa? Biar kita bisa melangsungkan kehidupan kita, biar bisa makan, biar bisa tidur dengan nyaman, punya rumah, biar apa? Biar kita bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang saya pernah dengar dari Gus Baha itu. Gus Baha itu semua anak-anaknya sekarang dibikinkan rumah masing-masing. Biar apa katanya? Biar nanti kalau dia sudah berdakwah, fokusnya hanya pada dakwah. Fokusnya hanya pada ibadah. Karena rumah itu termasuk sesuatu yang pokok yang menyita banyak pikiran, betul enggak? Iya. Ya. Menyita banyak pikiran. Tapi kalau itu sudah selesai, insya Allah ibadahnya jadi nyaman. Kalau dia seorang dai, dia akan mendakwahkan ilmunya dengan nyaman. Gitu lah. Maka penting niatkan mencari harta itu untuk apa? Melangsungkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita baca, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukran. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.